Shalom, puji nama Tuhan, sahabat itu dimanapun Anda berada, puji nama Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam firman untuk Anda pada siang hari ini. Mari untuk mengawali, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, ya Bapa, yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah berubah, kasih-Nya, kuasanya, kebaikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada siang hari ini. Biarlah Engkau memberkati firman yang kami akan dengar pada siang ini, Tuhan. Engkau menolong kami pakai hamba-Mu menjadi seluruh berkat bagi seluruh sahabat itu dimanapun mereka berada. Mari Tuhan Yesus Engkau menolong, memberkati kami semua. Kami sambut dengan sukacita kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kami pada siang ini. Di dalam nama terus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita akan bersama-sama memperhatikan dari teks bacaan kita dari kitab 2 Korintus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Puji nama Tuhan. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Yesus Kristus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Amin. Puji nama Tuhan, diberkatilah setiap kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sahabat itu dimanapun Anda berada, biarlah setiap kita memahami apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita, sehingga melewati setiap kondisi dan keadaan waktu yang kita terus perjuangkan, kita mendapatkan anugerah pertolongannya dalam kehidupan setiap kita. Nah, dalam kehidupan ini penderitaan bukanlah suatu yang asing bagi kita. Karena setiap orang, semua kita, bahkan semua orang yang ada di dunia ini pasti pernah mengalami yang namanya penderitaan. Karena penderitaan itu tidak pernah memandang usia, tidak pernah memandang status, tidak pernah memandang latar belakang. Bahkan kita juga pernah mengalami penderitaan dengan berbagai macam. Misalnya kehilangan orang yang kita kasihi, kita terluka oleh karena ada konflik hubungan satu dengan yang lain, bahkan mungkin saja kita dikucilkan, kita mengalami banyak kesesakan yang memang kalau kita pelajari bersama-sama, telaah bersama-sama, maka kesimpulannya adalah tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak pernah mengalami yang namanya penderitaan. Semua orang pernah mengalami penderitaan. Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menunjukkan satu kebenaran yang menyenangkan hati. Satu kebenaran yang membuat hati kita tenang saat kita diizinkan Tuhan mengalami yang namanya penderitaan. Bahwa Allah kita, ya, bahwa Allah kita adalah Bapa yang penuh belas kasihan
dan Dia adalah Allah sumber segala penghiburan. Saat sakit, ada penghiburan kesembuhan. Saat kita terluka, ada penghiburan kesembuhan. Ya, saat kita mengalami kesesakan, ada penghiburan kelepasan dan sebagainya. Dan yang disampaikan Paulus ini bukan sekedar pernyataan teologis yang retorika semata-mata, tidak. Tetapi ini adalah sebuah realita hidup yang dialami oleh Rasul Paulus sendiri. Sahabat itu, Allah dalam kehidupan ini tidak semata-mata hadir untuk menghapuskan air mata karena dalam tanda petik ada duka cita, ada penderitaan. Tetapi juga membentuk kita atau tetapi juga untuk membentuk kita menjadi sebuah sarana, alat yang akan dipakai untuk kita dapat juga menghadirkan penghiburan itu kepada sesama. Paulus dalam suratnya di 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan yang keempat, dia mengatakan begini, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan, yang menghibur kami, ya, yang menghibur kami. Siapa? Paulus yang mengatakan, dia mengatakan kepada jemaat yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, supaya Paulus menekankan kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Dengan kata lain, Paulus ingin mengatakan kalau Tuhan hiburkan dirinya, kalau Tuhan hiburkan Paulus ketika dalam pelayanan, sekalipun dalam masa pelayanan Paulus pun ada banyak sekali penderitaan, kesesakan yang memang diizinkan untuk dia lewati, tapi yang jelas kita bisa tahu bersama-sama di dalam kondisi keadaan seperti itu, Paulus mendapatkan penghiburan dari Bapa, dari Tuhan, dari Allah yang penuh dengan belas kasihan dan sumber segala penghiburan tadi itu. Dia dapat melakukan pelayanannya dengan cara apa? Menghibur mereka yang membutuhkan, menghibur sesamanya, termasuk kalau itu dikatakan kepada jemaat di Korintus, maka dia juga menyampaikan bahwa dia pun sanggup, dia pun rela, dia pun mau untuk menjadi alat penghiburan bagi jemaat yang ada di Korintus. Nah, gereja sebagai tubuh Kristus, kita semua memiliki fungsi yang sangat penting dalam konteks kita sebagai gereja yang bukan hanya sebagai tampilan fisik sebuah gedung, tapi gereja yang adalah sebuah organisme yang memang kita hidup di dalamnya, ya. Kita hidup di dalamnya. Gereja, kita semua orang percaya. Karena itu kita pun dipanggil sebagai gereja yang dapat mengerjakan panggilan itu menjadi alat di tangan Tuhan menghibur mereka yang membutuhkan. Kita dipanggil untuk menjadi berkat di komunitas kita yang memang kita perlu dan harus saling menguatkan, saling membangun. Bukan hanya sekedar melalui kata-kata, tetapi melalui kehadiran kita, melalui doa yang kita naikkan, bahkan empati yang kita kerjakan secara tulus. Sehingga kondisi keadaan dunia yang penuh dengan berbagai macam luka, ya, di dalam eh, dalam banyak hal, ya, di dunia ini, gereja kita harus menjadi tempat pemulihan sebagai dalam tanda petik rumah rohani di mana setiap orang yang hancur hatinya karena penderitaan, karena luka, karena semua hal itu dapat dipulihkan melalui kasih Kristus yang dinyatakan dalam diri kita sebagai umat. Seperti pelita yang menyala di tengah kegelapan, gereja, kita semua, orang percaya, dipanggil untuk meneruskan penghiburan yang
kita terima dari Allah kepada mereka yang menderita. Kita dapat membayangkan seorang ibu yang kehilangan anaknya, ia datang ke gereja bukan sekedar untuk mendengar khotbah, memuji Tuhan dan sebagainya, tetapi ketika dia berada di dalam komunitas di gereja, yang memang itu bicara tentang umat Tuhan, jemaat Tuhan, yang harus saling merangkul, menguatkan, membangun dalam banyak hal, dia akan menemukan pelukan, dia menemukan doa, dia menemukan kasih yang serupa yang memang dia rindukan. Dari siapa? Dari seluruh anggota jemaat yang lain yang pernah mengalami hal yang sama, yang telah dipulihkan di dalam kasih Tuhan. Karena itu penghiburan itu menjadi nyata oleh karena gereja kita tidak hanya berkata, aku akan mendoakanmu, tapi aku juga berkata, aku pernah di posisimu dan Tuhan menolong aku. Ia juga akan menolongmu. Sahabat itu, dimanapun Anda berada, ilustrasi sederhana yang saya sampaikan menunjukkan betapa pentingnya kehadiran kita umat Tuhan sebagai gereja yang adalah tubuh yang hidup, yang merasakan penderitaan anggotanya dan menjadi saluran penghiburan dalam kehidupan ini. Kita tidak boleh menyimpan penghiburan itu untuk diri kita sendiri. Kita pernah disembuhkan, kita pernah dilepaskan dari segala kesesakan. Kita pernah mengalami keadaan susah yang membuat kita waktu itu mengalami penderitaan. Kita pun wajib untuk saling menyembuhkan. Dan ketika kita dikuatkan, kita dihiburkan, kita dibangun, kita pun dipanggil untuk menghibur, menguatkan, membangun. Karena itu tidak ada penderitaan yang sebetulnya sia-sia bila kita membiarkan Allah menggunakannya untuk apa? Memberkati orang lain. Jadi jangan kemudian kita berkata, Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan kami, mengizinkan aku mengalami kondisi keadaan yang susah, keadaan yang menderita, bahkan penderitaan susah yang panjang yang tidak pernah ada kunjung solusinya. Jangan pernah berkata begitu, karena memang banyak hal yang Tuhan izinkan di dalam hal kesesakan, dalam penderitaan sekalipun, kita dapat dipakai oleh Tuhan, pakai oleh Allah untuk memberkati orang lain. Karena itu, setiap kita tanpa terkecuali, seluruh pendengar sahabat Idus dimanapun Anda berada, tanpa terkecuali, kita semua dipanggil untuk menjadi pelayan penghiburan. Saat di rumah, ketika suami atau istri atau anak-anak sedang susah, kita harus berempati untuk menjadi penolong menghiburkan mereka. Di kantor, di gereja, bahkan di tengah jalan sekalipun, jika kita menemukan hal yang sama, ingat, kita semua tanpa terkecuali dipanggil untuk menjadi dalam tanda petik pelayan penghiburan bagi sesama kita. Seorang yang bernama Henry Nouwen. Henry Nouwen ini adalah seorang teolog dan rohaniwan besar. Dia mengatakan, orang yang paling mampu memberi penghiburan adalah mereka yang tidak melarikan diri dari penderitaan mereka sendiri, tetapi membiarkan penderitaan itu membentuk hati mereka menjadi lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Dengan kata lain, saat kita diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, sebetulnya kita sedang diajar untuk semakin peka, lebih peka dengan penderitaan yang dialami oleh orang lain,
Karena di situ ada kesempatan untuk kita menghibur, ada kesempatan di situ untuk kita menguatkan, ada di situ kesempatan untuk menasihati. Bahkan jika di antara orang-orang yang kita sedang tolong itu belum percaya kepada Kristus Yesus, itu adalah kesempatan yang paling baik untuk menyampaikan kasih Kristus kepada orang itu sama seperti kita mengalaminya. Maka marilah kita sebagai bagian dari umat Tuhan, gereja Tuhan, kita tidak hanya menjadi penerima penghiburan, tetapi juga membawa pemulihan sebagai saksi hidup dari kasih Kristus yang memulihkan. Amin. Biarlah apa yang saya sampaikan menjadi berkat buat kehidupan kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami menaikkan doa ucapan syukur kami pada siang ini ya Bapa, untuk anugerah-Mu, kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh belajar firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati firman yang hamba sampaikan pada siang hari ini. Tuhan pakai siaran Radio Iktus ini memancarkan kasih Kristus, memancarkan terang Kristus, bahkan memancarkan kekuatan penghiburan, menolong mereka yang susah, menolong mereka yang lemah. Pakai mereka Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat pelayanan yang dikerjakan oleh Radio Iktus ini Tuhan. Mari Engkau menolong, memberkati seluruh pendengar setia, sahabat Iktus yang selalu mendengar baik paparan firman Tuhan, acara-acara seperti ini, atau saat acara-acara khusus untuk anak-anak sekolah minggu, anak-anak youth, atau berbagai macam siaran acara di Iktus yang disampaikan. Kami doakan biar ini menjadi alat bagi Tuhan untuk sampainya Injil itu kepada mereka, terutama bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Ini doa kami, ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Seluruh sarana yang ada Engkau berkati dan Tuhan tambah-tambahkan di dalamnya. Terima kasih Bapa. Berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami semua. Berkati seluruh pendengar Radio Iktus dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi pergumulan, tantangan, persoalan dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, Tuhan Engkau menolong. Bahkan jika ada di antara mereka yang sakit, Engkau jamah, sembuhkan mereka, pulihkan mereka dengan kasih dan kuasa Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami pertolongan yang datang dari Tuhan, yaitu kesembuhan kesehatan yang semakin hari semakin lebih baik lagi. Menolong kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, anugerah melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin, puji nama Tuhan. Sampai berjumpa bulan depan dalam firman untuk Anda seperti siang ini. Shalom.